1, 2, 3. Akhirnya yang diinginkan kurikulum merdeka pada pembelajaran berdiferensi itu apa? Pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu adalah satu pembelajaran di mana teori, konsep, prinsip yang diperoleh, lalu bagaimanakah dia menghubungkan dengan masalah-masalah informasi yang terbaru. Artinya apa? Bahwa itu harus diaplikasikan, harus dalam bentuk konteks. Maka supaya pembelajaran bermakna adalah setidak-tidaknya ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Apa itu? 1, pastikan tujuan pembelajaran itu jelas, terukur. Nah ini jadi bagaimana cara menurunkan CP menjadi TP, menurunkan KIKD menjadi TP. Jadi kurikulum 2013 juga sama, kita menggunakan istilah TP. Jelas. Ini yang menuntut apa? Maunya apa? Yang kedua adalah buat strategi pembelajaran dengan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas seperti apa ini? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi, berinovasi dalam rangka menerapkan dalam kehidupan konteks dunia yang ada. Jadi student center. Yang ketiga adalah perkembangan itu seperti apa? Dinilai. Bagaimana cara menilai? Ya sudah menggunakan teknik atau instrumen pilihan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini yang disebut dengan strategi yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam pembelajaran yang bermakna. Nah, yang kedua asesmen, Bapak Ibu. Tambah dikit lagi ya Bu. Ini 98 slide, baru 7 slide masalah. Ini kejar-kejaran begini. Oke Bapak Ibu, nomor 1 tentang assessment. Yang kita bayangkan kalau kita ingat penilaian apa Bapak? Banyak. Salah satunya adalah kalau kita ingat penilaian adalah ulangan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Kalau kita berbicara penilaian adalah guru membuat soal dalam bentuk tes tertulis bentuknya PG. Kalau kita berbicara penilaian adalah maka hasilnya adalah angka. Gitu ya Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya rangkum semua. Nah oleh karena itu apakah guru itu memang malaikat? Apakah guru itu tidak pernah melakukan kesalahan? Apapun, siapapun dan kegiatan apapun yang namanya evaluasi dan refleksi itu butuh. Maka masukan dari luar secara eksternal itu adalah satu kebutuhan. Bukan yang perlu tidak perlu, kebutuhan. Jadi kalau gitu penilaian itu bukan hanya guru ke siswa, tetapi siswa ke guru. Nah, bagaimana cara membuat instrumennya supaya seolah guru tidak dijudge yang tidak baik kan gitu. Lalu penilaian antar siswa dengan siswa. Dan yang lebih penting lagi adalah penilaian siswa terhadap dirinya sendiri, termasuk guru. Guru menilai dirinya sendiri. Bagaimana kita tahu akan ketahuan kita, bagaimanakah kita tahu akan ketidaktahuan kita, dan bagaimana caranya supaya tidak terjadi kita tidak tahu akan ketidaktahuan dirinya. Ini lebih berbahaya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu akan ketidaktahuan, itulah yang membuat orang itu sombong, congkak, meremehkan orang, hebat, gagah diri sendiri. Akhirnya Pak program tidak pernah berubah karena dia tidak pernah refleksi. Nah, refleksi itu adalah dia sadar akan kelemahan kekurangan, kemudian dia setelah tahu bahwa itu salah dan keliru, dia akan memperbaiki dan meninggalkan kekurangan-kelemahan tadi. Itu yang namanya refleksi. Lalu yang kedua, kenapa tadi ulangan hanya 3 orang yang tidak tuntas, kemudian 100 semua, ataupun bahkan tidak ada yang tuntas? Pastikan dia tidak fungsinya asesmen, khususnya asesmen formatif. Bahwa asesmen formatif dan pembelajaran itu adalah satu kesatuan yang utuh. Di mana ada pembelajaran, disitulah terjadi adanya asesmen. Bapak Ibu jangan membayangkan asesmen itu adalah tes tertulis dan PG. Saya sedang di atas panggung mengamati Bapak Ibu, ini sedang mengakses.
Saya sedang keliling itu sedang mengakses. Saya melihat data itu adalah mengakses. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu banyak cara yang dilakukan. Nah, di mana posisinya? Nah, di sini fungsi asesmen yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu perkembangan belajar. Kalau kita mengajar butuh 7 pertemuan, maka pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus tahu perkembangan sampai di mana. Dari si A sampai si Z. Tetapi bukan berarti kita harus menghafal anak, enggak. Secara statistik bisa dibagi oleh yang low, middle, sama high. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita mengadakan ulangan nih Bapak Ibu, kan ada 3 syarat. Syarat ulangan itu, syarat penilaian itu mau ulangan harian, tengah semester kalau ada, akhir tahun kalau ada, itu kan 3 syarat. Yang pertama adalah apa yang diuji dan apa yang diajarkan. Yang kedua adalah apa yang diuji harus sesuai kemampuan siswa. Nah, yang tahu kemampuan siswa itu siapa? Guru. Yang ketiga, instrumen harus merepresentasikan tingkat kesulitan. Oh, ini soal ini adalah untuk yang pintar, soal ini adalah untuk yang low, dan ini untuk middle. Kita tidak ngasih tahu, ini untuk anak pintar, bukan begitu. Soal tetap dalam satu utuh kan. Nah, yang susah ini anak yang low itu pun nggak bakalan bisa, karena ini adalah untuk anak yang pintar. Nah, di sinilah Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka yang nomor 1, nomor 3, nomor 4 inilah yang disebut dengan namanya assessment formatif atau assessment as learning dan assessment for learning. Yang ini namanya adalah assessment of learning atau assessment sumatif. Jadi kejadian yang saya sebutkan tadi pastikan tidak berfungsi maksimalnya assessment yang dilakukan oleh ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini ya, saya mau mengubah mindset Bapak Ibu itu seperti apa ya? Saya sedang mencari strategi. Kenapa kalau kita menilai ulangan matematika topiknya tentang matrik umpamanya atau tentang diferensial, kenapa selalu menghasilkan angka gitu? Atau mata pelajaran yang lain? Bapak Ibu bisa membayangkan nggak? Saya sedang mengajarkan anak supaya bisa naik sepeda motor, bisa membawa sepeda motor. Bagaimanakah indikasi atau indikator bahwa anak ini bisa naik sepeda motor? Apakah pakai angka? Pakai angka nggak atau pakai deskripsi? Deskripsi. Tetapi ketika saya mau mengukur tinggi badan saya atau mengetahui berat badan saya, baru angka gitu. Nah, kita tuh jarang mengukur. Yang kita gunakan adalah evaluasi dan penilaian. Maka menilai di kurikulum Merdeka ini adalah semestinya lebih banyak kepada deskripsi, bukan angka. Nah, inilah yang nanti akan dituangkan di dalam KKTP. Nah, ini KKTP panjang lagi Bapak Ibu gitu. Ya, jadi ini. Jadi bedakan antara 3 istilah. Yang pertama, apa itu pengukuran, apa itu evaluasi, dan apa itu penilaian. 3 ini adalah mirip-mirip, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kalau pengukuran pasti menghasilkan angka, tetapi penilaian dan evaluasi itu adalah menggambarkan satu predikat ataupun deskripsi. Jadi kalau saya mau mengukur anak itu pandai atau bisa mengalihkan buah-buah matrik, semestinya bukan angka dulu, deskripsi dulu. Mari Bapak Ibu refleksi di sini. Kita udah puluhan tahun kalau model itu udah pakai angka gitu. Terus berikutnya lagi, hasil asesmen digunakan hanya sebatas bahan untuk bahan baku nilai rapor. Gitu kan Bapak Ibu? Jujur kan gitu. Bapak Ibu tidak pernah data dan informasi itu sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran. Inilah lagi-lagi tidak refleksi, tidak melakukan satu refleksi. Apakah ada Bapak Ibu di sini punya data dan informasi ulangan udah 3 kali,
taruhlah bukan nilai, bukan ulangan umpamanya, penilaian udah 3 kali tidak mencapai ketuntasan, kemudian Bapak Ibu akan merubah paradigma cara mengajarnya sampai Bapak Ibu menangis, mengeluarkan air mata, ada nggak? Kalau ada bagus itu refleksinya dalam kan gitu. Ini kan masa bodoh, kan gitu jadi. Ya. Berikutnya lagi Bapak Ibu. Nah ini nomor 5. Coba di sini. Siapa yang tidak lagi menggunakan KKM? Nggak ada kan? Wadah. Alhamdulillah 1, 2. Kelas 9 kurikulum 2013. Bapak Ibu jangan lupa semua kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum 2013 itu sudah dicabut. Kurikulum 2013 itu pembelajaran dan penilaian harus beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Yang tidak berubah itu apa? 2. Satu apa? Struktur kurikulumnya nggak boleh dirubah, KIKD-nya tetap. Proses pembelajaran penilaian harus beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Ini keliru nih, harus ditekankan kan itu. Silakan Bapak Ibu baca permen-permen yang baru baik nomor 6, nomor 16 atau nomor 20 kan. Nah, jadi baik yang kurikulum 2013 kurikulum Merdeka adalah sama-sama. Rohnya kurikulum Merdeka itu adalah diterapkan di kurikulum semua yang ada di sekolah itu. Nah, KKM itu konsepnya adalah kriteria untuk menentukan ketuntasan. Karakteristiknya adalah untuk semua mata pelajaran, untuk semua tingkatan kelas, bahkan untuk satu sekolah. Jadi satu sekolah itu 1 KKM. Padahal di sekolah itu ada 1000 siswa. 1000 siswa itu adalah keunikan berbeda-beda, karakteristik berbeda-beda. Bayangkan Bapak Ibu, di situ ada yang berkebutuhan khususnya macam-macam, ada yang fisik, ada yang non fisik. Lalu dibuatkan KKM-nya 80 semua. Masuk akal enggak? Tidak rasional. Ini bertentangan dengan konsep Merdeka Belajar. Bahwa Merdeka Belajar itulah mengakomodir sesuai kebutuhan siswa. Solusinya apa? Nih. Solusinya adalah KKTP. KKTP itu singkatan apa? Bukan KTP ini, KKTP ini Bapak Ibu. Apa KKTP? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekarang saya ambil namanya fisika, punya TP-nya ada 7 selama 1 semester. Apakah ke-7-7-nya sama atau beda? Pasti beda. Apalagi antar mata pelajaran. Jadi KKTP itulah basisnya TP. Jadi tidak mungkin antara TP aja dalam satu mata pelajaran beda, apalagi dengan mata pelajaran yang lain. Nah, bagaimana cara membuat dan menyusun KKTP? Tidak cukup waktu ini Bapak Ibu untuk menjelaskan. Tapi saya paparan yang saya kasih nanti buat Bapak Ibu semua. Ya. Yang keenam, asesmen hanya menggunakan jenis dan bentuk tertentu, yaitu dulu saya pernah menyampaikan juga di ruangan ini tanggal 25. Kenapa sih kalau kita ingat penilaian, apalagi penilaian akhir semester, itu selalu tes tertulis dan PG. Udah jelas-jelas itu olahraga itu semuanya menuntut praktek. Kenapa harus diuji tes tertulis? Cukup nggak sih Bapak Ibu menguji kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum? Yang nggak pas. Ya. Keren akan Bapak Ibu. Ya udah, 2 menit lagi ya. Penilaian akhir semester atau tahun. Pastikan tidak direkomendasikan, tetapi sekolah boleh, tetapi harus ada rasionalnya. Alasannya apa? Sederhana, saya jelaskan ini. Ketika Bapak Ibu mau mengadakan penilaian akhir semester, ruang lingkup apa yang mau diuji? TP mana yang mau diuji? Pasti sudah diuji. Ketika dia sudah diuji, ngapain diuji lagi? Maka inilah tidak pentingnya penilaian akhir semester atau akhir tahun. Tetapi ketika sekolah melaksanakan, ya ini juga tidak disalahkan, rasionalitasnya apa nanti di KWSP kan. Terus kenaikan kelas
isu ini yang paling ramai banget waktu kemarin itu adalah bahwa kurikulum merdeka itu katanya tidak ada kenaikan kelas. Di kurikulum merdeka itu semua pasti tuntas, harus tuntas. Ya kan asumsinya harus tuntas, karena kurikulum merdeka itu harus menelusuri akar permasalahannya apa yang membuat tidak tuntas. Di sekolah saya Bapak Ibu, kemarin waktu naik-kenaikan kelas, ada anak tidak naik kelas gara-gara tidak masuk 53 hari. Lalu saya tanya, 53 hari itu kemana aja? Waktu hari ketiga tidak masuk itu apa masalahnya? Bukan 53 di akhir tahun baru ketahuan. Jangan-jangan saya bilang anak ini tidak hadir karena tidak punya ongkos. Mungkin Bapak Ibu, dan ternyata benar gitu. Ini akarnya di situ kan gitu. Dia tidak punya ongkos karena memang orang tuanya kebetulan suaminya tidak ada, ibunya hanya pembantu rumah tangga dan sebagainya kan. Sekolah itu adalah untuk merubah masa depan supaya menjadi manusia yang bermartabat, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Melalui pendidikan akan lebih berpeluang. Sekarang anak yang tidak naik, orang miskin, dimiskinkan lagi oleh sekolah. Sekolah itu berdosa. Tetapi jangan ditafsirkan kalau gitu harus naik kelas semua, enggak gitu loh. Bukan begitu gitu. Ya. Naik kelas. Jadi kalau gitu kenaikan kelas ada dan tidak itu adalah alasannya hanya dua, menggunakan paket atau menggunakan SKS. Kalau dia menggunakan paket maka selalu ada namanya kriteria kenaikan kelas. Tapi kalau menggunakan sistem kredit semester baru tidak mengenal namanya kenaikan kelas. Maka Bapak Ibu, kriterianya itu diotonomikan kepada sekolah. Seperti apa? Nah, ini nanti Bapak Ibu, yang saya jelaskan semua materinya ada di sini. Ya, dulu. Seperti kenaikan kelas itu, ini pancingan saya kriteria kenaikan kelas. Mana ya? Ini cara membuat KKTP, kemudian ini mengolah hasil belajar, ini adalah laporan hasil belajar, ini adalah di raportnya, ini kriteria kenaikan. Setidak-tidaknya kan ini bisa diturunkan sesuai kebutuhan. Mau nambah apa silakan. Yakin kenaikan kelas itu periodenya berapa tahun sekali? Setahun dua kali atau setahun sekali? Tahun sekali. Oh berarti dia harus punya raport. Kan rasional Bapak Ibu. Punya raport 2 semester utuh. KKTP-nya yang mana? Bukan KKTP satu angka, angka mutlak, nggak boleh. Namanya kriteria namanya 75% dari setiap mata pelajaran KKTP-nya tuntas dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya diingatkan terus sama panitia sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Refleksi bagi kita semua di DKI akan menjadikan contoh provinsi yang lain berada garis depan dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.